Masih bersama Lampung Economic Summit. Tadi dari Pak Bustanul dan Bu Ida sudah menjelaskan tentang kondisi pertanian di Lampung. Sekarang kita beralih ke PTPN 7. Mas Diki, PTPN 7 ini punya semangat juga dan bukan semangat juga, punya semangat kuat untuk ikut membantu, ikut andil, mendorong swasembada pangan nasional. Apa semua tindakan real, apa kebijakan real, apa yang sudah dan akan dilakukan oleh PTPN 7 untuk mendorong swasembada pangan lokal? Nah, baik Mas Widodo. Sebagai kita ketahui bahwa PTPN 7 ini adalah salah satu PTPN anak perusahaan dari PTPN Holding yang berada di wilayah Lampung, Sumatera Selatan, dan Bengkulu. Dengan 4 komoditi utama kita, tebu, kelapa sawit, karet, dan teh. Untuk sektor pangan, ini kami berkecimpung dalam proses atau kegiatan program ketahanan pangan ini sebenarnya sudah lama, 37 tahun kami bergerak di ketahanan pangan, terutama di tebu. Di PG kita memiliki 2 pabrik gula dan kebun tebu di Bunga Mayang dan Cinta Manis, Ogan Kemering Ilir. Sampai saat ini kami tetap komitmen sebagai agen development daripada pemerintah untuk mengembangkan komoditi-komoditi di masyarakat di sekitar. Untuk program ketahanan pangan ini memang berbagai program kita berikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah tebu rakyat. Jadi kita melibatkan rakyat sekitar dalam mengelola perkebunan tebu yang milik rakyat. Bahkan kami tetap komitmen dalam mensubsidi bibit, yang mana ini bibit kami sediakan dengan harga yang bersubsidi, kemudian juga dengan program digitalisasi juga kita sudah laksanakan. Ini dengan ada 2 program digitalisasi, adalah sistem informasi manajemen, SIMPG, ini terkait dengan produksi dari hasil on farm dan hasil off farm, bentuk gula dan tetes. Juga ada SIMTR, ini terkait dengan dashboard mengenai progres pekerjaan dan biaya. Yang mana ini digitalisasi ini kami siapkan untuk petani, TR kami, juga untuk kita PTPN 7 dalam mengelola usaha yang GCG tentunya Pak Widodo. Ini tetap kita berkomitmen juga, dan juga untuk mempermudah dari pihak pendana atau lembaga pendana dari perbankan. Jadi sudah banyak sebenarnya program kita untuk program ketahanan pangan ini. Yang jelas alhamdulillah kami dapat terus diberi bantuan atau support dari Pemda setempat, baik kabupaten maupun provinsi dalam program ketahanan pangan ini, Pak. Terima kasih Mas Diki. Kita beralih ke Pak Sugiharto sekarang. Ini bagaimana ini dari produksi pertanian Lampung ini kan merajai, bahkan sampai di tingkat nasional. Terus bagaimana upaya dari HKTI untuk katakan memberikan advokasi atau pembelaan kepada petani dan memastikan bahwa pencapaian produksi itu akan dibarengi dengan kesejahteraan petani. Karena kan kalau hanya produksi tinggi tanpa dibarengi kesejahteraan, tentu saja ya itu tidak banyak membantu petani. Bagaimana sih advokasi atau apa yang sudah dilakukan HKTI untuk membantu kesejahteraan petani? Terima kasih Pak atas kesempatannya. Perlu kami sampaikan, kami dari bidang pertanian HKTI di bawah kepemimpinan Bapak Umar Ahmad. Nah, kami di divisi pertanian ini kita sebetulnya HKTI merupakan wadah petani-petani juga yang di bawah
provinsi adalah juga ada anggota HKTI. Jadi itu network pertanian. Dari masukan-masukan yang kami terima, banyak petani itu mengeluh, mungkin ujung-ujungnya uang ya. Artinya kalau sejahtera itu uang, Pak. Jadi kalau pemasukan minus berarti kan tidak baik. Nah, kami membidik bahwa ternyata melihat bahwa banyak terjadi tidak efisien dalam teknologi menanam. Nah, ini yang HKTI akan bidik, artinya mensosialisasi bagaimana mencarikan teknologi tanam, pemupukan yang efisien, jangan sampai boros atau tepat guna, tepat sasaran, tepat semuanya. Ini yang sedang dibidik oleh HKTI. Terus kedua, setelah kita dapat masukan itu jalur distribusi seringnya terlalu lebar. Jadi artinya petani menjual harganya dibeli pasti murah. Nah, kebanyakan ada di tengah-tengahnya itu apa istilahnya ya? Pembeli selanjutnya yang untungnya lebih banyak. Nah, ini tadi dari Profesor Pak Bustanil harus petani dan pembeli berhadapan. Jadi mulai didigitalisasi tadi. Nah, ini yang kalau bisa memang mulai memperpendek rantai penjualan. Jadi jangan terlalu panjang sehingga si produsen petani hanya sia-sia ya, artinya menjual dengan modal aja kadang rugi. Nah, ini yang harus dicarikan solusi. Nah, yang ketiga adanya kepastian harga. Seringnya petani itu sedih kalau menanam sukacita, menjual sedih karena kepastian harga tidak ada. Nah, HKTI sedang sedang saya kerjakan di Tubaba dengan membuat petani yang biasa menjadi petani penangkar. Nah, artinya di sini kita real menjalankan bahwa kepastian hasil saya beli semuanya. Harga juga ikuti harga, tidak rugi. Terus diambil di lokasi kita. Jadi ada kepastian dari HKTI, program HKTI yang dengan M-Tani ini ada benih M70 yang lebih sudah dipakai di provinsi juga, lebih panennya lebih cepat. Dan ya, terima kasih Pak Sugiarto. Beralih ke Bu Ida nih. Bu, bagaimana dengan inovasi pertanian di Lampung termasuk dari tahap pemupukan, pengolahan tanah, sampai panen, seperti apa kondisi di Lampung saat ini? Terima kasih Pak Widodo. Jadi mengenai produksi kita sudah termasuk bagus ya, tetapi tetap inovasi-inovasi ini harus ada. Seperti tadi kita dalam rangka mempertahankan produksi, kita melakukan apa yang disebut IP 400, artinya indeks pertanaman 400. Memang artinya 4 kali bisa ditanam untuk padi. Nah, oleh karena itu inovasi itu kita harus menggunakan benih-benih yang unggul dan juga varietasnya umurnya rendah, genjah ya, sehingga dalam setahun itu bisa 4 kali tanam. Kan itu kita biasanya kalau di sini sekarang paling banyak 3, rata-rata 2 kali ya. Tapi kalau air ini ada, tapi ada syaratnya Pak. Syaratnya itu airnya harus tersedia. Airnya harus tersedia dan satu lagi bahwa itu juga pengendalian hama terpadunya harus kita lakukan dengan pasti. Dan yang ketiga harus kita lakukan pengembalian unsur hara tanah supaya tanahnya tidak terkuras karena kita tanam 4 kali. Kita jeda sejenak, dialog akan kita lanjutkan usai yang satu ini.